Sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya? Tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet-monyet laknat yang merusak NKRI kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Laskar Sakera Madura atas pernyataan Fuad Pleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya, terkait adanya pernyataan Fuad Pleret yang mengandung ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri selaku pendiri Al-Khairat atau yang dikenal dengan sebutan guru tua, dengan kalimat pengkhianat dan monyet, maka kami Laskar Sakera Madura, golongan muhibbin, para habaib dan ulama menyampaikan sikap sebagai berikut. 1. Mengutuk keras pernyataan Fuad Pleret tersebut karena bukan hanya menghina seorang tokoh agama dan bangsa, akan tetapi juga dapat memicu kebencian dan perpecahan di tengah masyarakat, serta menuntut kepada yang bersangkutan agar bertanggung jawab atas pernyataannya. Takbir. 2. Demi terciptanya situasi kondusif, kami meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia atau TNI untuk segera menangkap dan memproses Fuad Pleret sesuai hukum yang berlaku, karena secara nyata telah melanggar undang-undang ITE. Takbir. 3. Jika pihak berwenang tidak segera memproses hukum, jika pihak berwenang, sekali lagi, jika pihak berwenang tidak segera memproses hukum pada Fuad Pleret secara serius atau menunda-nunda, apalagi diabaikan begitu saja, kami yakin akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama, dan kami tidak bertanggung jawab kalau itu terjadi. Takbir. Demikian pernyataan ini kami sampaikan, semoga mendapatkan respon yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura, 4 Syawal 1446 Hijriah garing 3 April 2025 Masehi, tertanda Laskar Sakera Madura, golongan muhibbin, habaib dan ulama. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Kalau kalian kan biasa orang gila cium tangan, cium kaki, ngasih daun suruh coret muka. Emang ya kalian nggak cium kaki orang gila hari ini, bawa ke rumah sakit. Aduh, memang mereka golongan primata. Pribumi bukan, prilangit juga bukan, saudara. Yang betul apa? Primata. 3 klik, 2 klik, 5 klik di bawah simpanse, saudara. Ya, jadi jangan sok-sokan. Udah gini aja si kera. Kalau kau belum nggak nemu buruan kau, Gus Fuad, kau buru aja TJ. Kau buru aja TJ itu. Dengan celurit kau, dengan senjata kau buru aja TJ. Karena sudah menghina ulama kau. Si Lutung kau anggap ulama. Ya, nih gua kasih tahu kalian, aku nggak perlu rame-rame. Kalau cuman koar-koar sendiri pun bisa. Kau bilang sama ketua Laskar Sikera itu, daripada kau sibuk nyari-nyari Gus Fuad yang ada nanti memar muka kalian, kau cariin TJ.
jauh, nggak ada alasan. Kan kalian si paling pemberani gitu. Ya, jangan kumis saja kau gedein. Ada satu kuliah si kera di antara sekian banyak laskar si kera ini ada centengnya si Bahar. Sejak kapan? Sejak kapan? Mulai kapan? Mulai kapan? Sakera itu jadi centengnya Menir. Mulai kapan? Mulai kapan? Tuh kan kualat gue sama si Kera. Mulai kapan? Jongos, laskar si Kera. Kalau ente pemberani sekali, ente hebat sekali, ente jawara, udah nih lawannya. Udah tahu kalian bapak-bapak tua, botak lagi. Malah kalian buru pun pakai mulut. Aduh saudara, memalukan memang. Itu yang mati konyol kemarin siapa namanya yang tembak itu anak buah kalian tuh? Itu udah beres belum? Belum, kemarin juga keluar-keluar. 2 tahun yang lalu keluar-keluar. Gitu juga konferensi pret, rame-rame ngumpul bawa celurit. Kami sangat mengutuk, kutukan kalian itu nggak mempan buat kami bajingan. Aku orang Madura jadi malu? Nggak usah malu. Di Aceh juga ada beruk ompong. Ya, bukan KM 50, ada satu orang tuh yang dibunuh, yang ditembak kemarin, cuman koar-koar mereka, cuman koar-koar kemana-mana rame-rame gitu kan. Kayak kita bilang gangster juga bukan gitu, kita bilang monyet juga bukan gitu, mereka monyet KW. Aduh, mau berburu aja ribut sekali. Itu tandanya mereka anak buah si Bahar, anak buah si Rijik. Anak buah si Bahar dan anak buah si Rijik cuman bisa koar-koar. Mentang-mentang saya anak buah si Rijik, saya hebat sekali gitu. Aku udah paham, udah kupetakan mereka. Aku sudah pernah bergaul dengan mereka. Aku pernah tinggal sama mereka. Aku pernah tidur di markas mereka. Kalau ada lawan ingin nyerang mereka, sekejap aja tumbang semua. Aku sangat paham. Tidak ada yang namanya waspada. Tidak ada yang namanya ketelitian. Tidak ada yang namanya prinsip orang yang lagi berperang, nggak ada. Gitu saudara. Anak buah lutung, ya laskar si Kera lah. Apa ini lagi si Kibin? Barusan kau sudah batuk, nanti tambah parah kau kena azab bal. Batuk bukan azab, itu kodrat sebagai manusia. Batuk, sendawa, kentut, itu bukan azab. Kau pun serba dadakan ke tahu bulat. Hewan-hewan ngaku ustad. Hai, cakep. Nih. Untuk laskar si Kera, mau yang ada di Pulau Jawa, mau yang ada di pulau manapun, gue menantang kalian nih. Kan kalian mau buru Gus Puatu. Dari kemarin-kemarin gak nyampe-nyampe kalian. Coba sesekali buru TIJ gitu. Buru TIJ. Habiskan TIJ gitu. Bawa pulang kepalanya nanti ke hadapan Imam Lutung. Ada nyali?
Ada nyali. Apa ini? Saya Madura, jadi malu dengan kelakuan sebagian dari orang. Jangan. Jangan. Saya juga nggak malu sama si ompong beruk itu. Kan ada si ompong ala kurcaci itu. Saya nggak malu. Ngapain kita malu? Yang namanya mereka terpengaruh. Ingin menjadi centengnya Menir Bahar, Menir Rijik misalnya. Jagoan koar-koar, nggak ketar-ketir gue. Kau pun nggak bisa diajak bersahabat. Kera. Mau sampai kapan maju begitu? Imam Beruk, Jenderal Lutung gitu. Bentar ya. Bentar. Ada kesalahan saya nih, lupa ngisi minyak. Laskar Kera, Imam Lutung, koar-koar aja, nggak pernah ada bukti. Kalau memang berani, udah kau perangi aku, sewot kali kau, mengganggu makan kau, tejek mengganggu perjuangan kami, peju dan mangan kami. Kau lawan. Kejauhan kalau ke Aceh bang katanya. Namanya kan jagoan kemanapun siap. Kau tunjukkan silat kayak silat si Bahar gitu. Mana? Bal, kenapa kau jadi kurcaci duduk dalam kamar saja? Terus gue harus duduk di mana? Duduk di atas kepala si Riji, kau tunggu nanti. Dudukin kepalanya. Kurcaci itu cebol. Silat Bahar kayak anak TK. Oh jangan kau samakan sama anak TK. Marah anak TK. Siapa kali kau rupanya? Kau sama-samakan silatku. Aku memang anak TK. Tapi nggak sok-sok aku anak STM gitu. Itu ada kerak bersorban Bahar itu sok-sok anak STM. Aduh, si kera. Dulu ada anak kera, namanya si kera 212. Ngebahas gue di konten dia, nggak tanggapin. Ini ada perkumpulan kera, namanya Laskar si Kera, gitu. Mantap kan? Mantap, saudara. Tapi cuman bacot doang. Katanya dia mau memburu Gus Fuad gitu. Kalau sifat orang berburu itu, kalau memang lu orang yang seorang hunter, nggak ribut kalau berburu. Nah, rencana-rencana aku kan kalian nggak tahu gitu. Ada rencana-rencana aku nggak ngasih tahu. Kenapa? Kalau ngasih tahu bocor. Dalam situasi genting, dalam situasi perang itu tidak boleh.
ada rencana ataupun strategi yang terendus sama lawan gitu. Ini kalian sendiri koar-koar. Nah, memang agak lain kalian ku tengok. Nah, gitu. Kita nggak usah bawa kawan rame-rame depan kamera. Kita sendiri aja. Kalau ada lawan baru, nanti oh rupanya dia nggak sendiri gitu. Nah, itu kuterapkan dalam kehidupanku. Dan itu yang diandalkan oleh leluhurku dulu ketika melawan Belanda. Belanda mikir gini, waduh Pulau Jawa aja yang segini luasnya bisa kita taklukkan. Bagaimana dengan Aceh yang cuman segini? Terus mereka kirim jenderal-jenderal perwira mereka gempur Aceh. Tumbang tunggang langgang, saudara. Ternyata di luar dugaan. Dalam bayangan mereka, orang Aceh itu kecil-kecil, nggak kuat berperang gitu. Itu sejarah itu. Karena sebelumnya delegasi dari Aceh ke Belanda, kemudian hubungan dagang antara Aceh dengan Belanda itu orangnya kecil-kecil memang. Ketika menghadapi pejuang ya udah tunggang langgang mereka. Ini si kera. Udah kalau gatal kali kalian, ya kan, buru aja TJ gitu. Buru aja TJ. Bang TJ sesekali pura-pura takut dong, seperti mereka yang pura-pura berani. Bisa reda seru dikit, biar rada seru dikit, Bang. Masa kelihatan banget pengecut mereka. Kalau saya nggak usah pura-pura, saya memang takut. Saya takut sekali mati konyol. Tapi kalau mati nggak takut saya. Mati konyol takut saya. Mati konyol seperti apa, Bang? Mati di atas perut, perempuan open BO 300k, itu malu saya. Saya tidak pernah berharap kematian seperti itu. Mati karena koar-koar ketelan corong, malu saya. Mati ketelan siwak, malu saya. Itu. Primata mana punya strategi, bos? Ya iyalah primata, cuman nggak mau ngakui primata mereka. Mereka kan nggak mau jadi pribumi, ya udah primata aja. Udah cocok kalian itu, udah ada lutung, udah ada kera. Tinggal monyet. Itu di Tangerang banyak, Bang, orang gila di rumah sakit. Apa nih, kader? Nah, tuh suruh bawa, Bang. Enggak, jangan, orang gila itu lebih mulia daripada 100 ekor bahar. Udah, kalian sabar dulu. Masalah ada orang yang menjelekkan guru tua, masalah ada orang yang menghina guru tua, udah biarkan dulu, belum jadi pahlawan. Nanti Agustus kita lihat. Gitu. Bagaimana kalau TIJ misalnya, Teguh Umar dibilang pengkhianat sama Aventador 007 Al-Habib Muhammad Asgaf. Gua nggak marah, gua berteman baik sama dia dulu. Kalau sekarang dia blokir gue, udah nggak mau berteman sama gue. Takut dia merasa gue tunggangi gitu. Kan menurut dia cerdas gitu. Kalau gue enggak, gue orang bodoh gitu. Kalau Habib kan cerdas-cerdas gitu. Pingin manfaatin gue buat nyerang Kiai Imad nggak bisa. Memang gue serang Kiai Imad, tapi bukan atas permintaan dia. Dia ngasih doktrin-doktrin, dia ngasih bahan buat ngebully Kiai Imad, Gus Fuad dan sebagainya. Aku kan tidak secerdas dia. Begitu aku serang Kiai Imad, sonang sekali dia. Dikasih referensi, bahkan yang bilang si Kori itu adalah mantan cepu yang lari dari Aceh karena ketakutan. Kemudian lari ke Jakarta, itu si Habib Muhammad Asgaf yang ngasih tahu. Itu cerdas sekali dia. Dia merasa bisa mancing aku, tapi dia nggak sadar masuk ke dalam pancinganku gitu. Orang seperti dia alias pengecut nggak layak jadi temanku.
Kalau kita bukan ngedorong orang maju ke depan, kita maju duluan, orang ikut kita. Kalau mati kita duluan, begitu. Jadi begitu. Aduh, kalau kayak gitu strategi perang, matilah kalian. Mampus dengan senjata sendiri. Aduh. Ini ku bilang sama kalian ya, kalau model-model kayak Laskar Sikera ini, nggak usah aku letuskan peluruku, cukup wadu mereka berdua udah. Kok tunggu nanti ya, ada saatnya nanti. Aduh. Ini aku bilang, ciri khas bangsa yang bukan jongos. Aku kasih tahu sama kalian. Kalau dengar suara tembakan bukan kabur, naik ke pohon lihat. Kalau ada bom meledak, misalnya meledak di kota gitu, bukan lari, terbirit-birit, bukan, malah ke situ rame-rame nonton. Ke situ bawa kacang, bawa es krim, bawa cilok. Ya, bawa somai, gerobak somai dibawa ke situ. Itu ciri-ciri bangsa Indonesia. Bukannya kabur, malah dimanfaatkan peluang. Ada nggak seperti itu di Indonesia? Banyak sekali. Datang ke situ selfie, datang ke situ foto bareng, datang ke situ foto di TKP, datang ke situ jadi wartawan dadakan. Itu ciri khas bangsa Indonesia. Pantang lari, apalagi kabur ke negeri orang. Kita datang ke negeri orang untuk bekerja, mendapatkan hasil dari pekerjaan kita, bukan jadi hama di negeri orang. Nah, coba kau pikirkan. Jadi jangan kau pikir bangsa Indonesia ini bangsa pengecut. Lah aku tanya sama kalian, Habib yang kuburnya di Taman Makam Pahlawan siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Walaupun dia meninggalnya di kuburan terpisah, bukan di Kalibata, tapi makam dia disebut sebagai Taman Makam Pahlawan. Ya udah kan jawab, nggak usah saya jawab. Nah, kalau Datuk TJ ada di yang di Taman Makam Pahlawan ada, yang dikebumikan sebagai seorang ulama syuhada ada. Kalau Datuk gue, Datuk ente mana? Datuk ente cuman dagang bolu bekas. Nah, begitu saudara. Enggak, jangan kau jawab nggak ada. Kau cari dulu, barangkali ada. Kalau aku nggak sempat nyari-nyari kuburan datuk orang. Nah. Gitu aja. Datuk dia yang menciptakan bendera merah putih. Datuk dia yang ikut serta dalam perumusan teks proklamasi yang akan kemudian dibacakan oleh Bung Karno dan Hatta, saudara. Nah, pas kita teliti-teliti bukan datuk dia, malah datuk gue. Bahkan dia nggak pakai nama sendiri. Nah, kalian cari dalam buku sejarah. Namanya Ahmad Subarjo. Itu nama pemberian ibunya. Bapaknya seorang bangsawan Aceh. Nah, dikenal nama aslinya adalah Teku Abdul Manaf. Kupikir Habib. Kan kata si Bahar Habib. Ku cari, ternyata kok Ahmad Subarjo ini kok jadi Teku gitu. Teku Abdul Manaf. Bapaknya orang Aceh, ibunya orang Jawa. Ahmad Subarja itu dari mana? Perpaduan antara orang Aceh dengan orang Jawa. Anak dia dikasih nama ibunya Ahmad Subarjo. Nama aslinya Teku Abdul Manaf, saudara. Dari Aceh nggak ada yang ribut ketika disodorkan sebagai pahlawan. Selama ini kita tahu ada rasisme di antara kami
orang-orang Aceh. Ada yang mengatakan tidak sependapat dengan orang Jawa, tidak mau berteman dengan orang Jawa, begini begitu. Tapi tidak pernah ada kerusuhan antara orang Aceh dengan orang Jawa di sini, saudara. Nah, sebagian orang ada yang mungkin dalam memahami permasalahan konflik di masa lalu, permasalahan perang di masa lalu, mereka tidak bisa memahami dengan sepenuhnya. Begitu. Rasisme itu cuma ada di kolom komentar. Kalau di Aceh itu kalian datang banyak sekali warung-warung orang Jawa. Nah, banyak sekali kedai-kedai orang Jawa, banyak. Orang Aceh juga begitu di Pulau Jawa gitu. Nah, kalau kita berbicara kehebatan datuk kita saja tanpa menghargai kehebatan datuk orang dan menyamaratakan sesuatu yang tidak baik dilakukan masa lalu oleh datuk orang, maka itu akan terjadi rasisme, akan terjadi perang, akan terjadi keributan, saudara. Nah, gitu. Kalau TJ nggak ada seperti itu, nah, karena gua nggak diajarkan seperti itu. Siapapun kita, dari suku apapun kita, sama kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan adalah amal ibadah kita, perbuatan kita, ya, ketakwaan kita, saudara. Hati-hati bang, pesawat aja bisa dibikin mundur. Nah itu kelebihan datuk mereka. Kelebihan datuk kami menyumbangkan 2 pesawat, Selawah Agam 1, Selawah Dara 1, RI 001, RI 002. Tambah kapal selam lagi, saudara. Bukan memundurkan pesawat. Jadi pemikiran mereka memang mundur, saudara, mundur. Mereka menurunkan rantai emas dari langit, datuknya katanya. Datuk kami bukan menurunkan rantai emas dari langit, mengumpulkan emas-emas, menghibahkan kekayaannya untuk ditaruh, dipajang sebagai lambang kedikdayaan negeri ini yang ada di atas Tugu Monas, 28 kilo, entah 38 kilo, saya lupa. Karena saya nggak bisa menghafal itu, nggak saya jadikan sebagai bahan konten saya. Datuk saya yang telah menyumbang ke sana, walaupun beliau difitnah sebagai PKI ujung-ujungnya. Walaupun beliau difitnah sebagai orang yang telah menyuap Jenderal Polisi Hugeng sebagai Kapolri waktu itu. Ya kita slow aja. Biarkan amal ibadah beliau, apa yang menjadi sumbangsih beliau menjadi suatu sedekah jariah. Gua nggak permasalahkan itu. Baru tahu ternyata Ahmad Subarjo pahlawan itu bapaknya orang Aceh Al-Fatihah. Betul, nama aslinya Teku Abdul Manaf. Cek aja di Wikipedia ada. Jadi Ahmad Subarjo itu nama pemberian ibunya yang seorang suku Jawa. Begitu, saudara. Daripada koar-koar di sini, mendingan pulang ke Yaman sana, lagi perang. Jangan gitu bang, nanti gue juga diusir nih ceritanya. Karena datuk daripada nenek gue, dari pihak ayah, emaknya bapak gue, punya kakeknya itu orang Yaman. Apa gue harus pulang juga? Jangan gitu. Memang bukan Habib. Apa ini? Monas katanya yang buat Habib, betul, yang buat demo depan Monas. Jangan salah-salah informasi, ya betul itu. Monas yang buat Habib, buat demo. Jadi begitu, saudara. Wahai pasukan-pasukan Sikra
yang kegatelan, nggak sabar, pingin cincang-cincang Gus Fuad, pingin disate Gus Fuad, TJ juga mau. TJ juga mau disate sama kalian. Sate tayo. Salam bumbu hitam buat teman-teman Papua semua, di Madura semua ya. Emang TJ berani melawan si kera Madura? Diajak perang sabit ntar. Perang cari rumput maksudnya. Nggak apa-apa. Kalau cuman perang bacot ya nggak apa-apa. Gua berani. Tapi kalau perang beneran gua nggak berani gitu. Tapi kalau sempat terjadi perang, gua digempur sama pasukan Siliji, gua nggak lari. Digempur sama negara aja nggak lari kemarin. Maksudnya waktu darurat militer itu, aduh kacau saudara. Aktivitas pacaran, ketemuan, malam mingguan, hancur semua. Mau tidak mau gue harus ikut. Rizik kan guru NU. Pahlawan juga, Bi. Itu dalam mimpi. Dalam mimpi pahlawan mimpi, atau disebut pahlawan kesiangan. Karena terlalu banyak mimpi, jadi bangunnya kesiangan. Jadi pahlawan kesiangan. Ya. Gua baru lihat orang perang pakai mulut. Aduh. Orang perang pakai mulut. Istri Fuad ngerokok, Bang. Istri gua juga ngerokok. Kenapa rupanya? Nenek gua juga ngerokok. Nenek gua ngerokok. Kisaran sama Ardat. Ya, kau dengar nih. Istri gua ngerokok. Teh Yuli nggak ngerokok lagi. Kalau si Kiki ngeganja lagi. Bini gua yang Rusia ngerokok sampai sekarang. Nenek gua juga ngerokok, ngeganja lagi. Terus kenapa? Nggak boleh? Daripada ngerampok, lebih bagus ngerokok. Gufron yang terlupakan. Gufron itu fake, jelmaan daripada Al-Imam Faqihil Muqaddam. Nggak ada yang lupa, pasti diingat sama Habib. Bukan Don Silit Nenek gua juga ngerokok, mereknya Rolex sama Panama. Kalau nenek gua rokoknya yang gua ingat, kan gua masih hidup di zamannya gitu, udah lahir di zamannya. Rokoknya Kisaran, satu lagi Ardat. Kalau dulunya lagi mereknya Camel yang gambar onta. Gambar onta. Emang kenapa? Gua nggak pernah ngelarang bini gua ngerokok, kecuali lagi hamil. Udah lahirin udah ngerokok Bante, tapi udah tunggu anak gede dulu. Pegang kupingnya, kalau udah keras kupingnya udah boleh ngerokok. Jangan ngerokok depan anak-anak. Begitu saudara. Terus kenapa? Nggak boleh. Udah ngerokok lagi, udah ngerokok nih, tembakau lagi dikunyah. Nenek gua tuh, bayangkan rokok, tembakau dikunyah, ya kan? Sama apa? Nginang, makan sirih. Apa nggak mabuk semua itu? Gua kalau makan sirih, kadang-kadang punya nenekku, pinangnya aku makan itu panas langsung di sini, panas di sini, panas di sini, sesak di dada, mabuk. Tembakonya nggak mampu gue, tembakonya dikit aja aku ambil, aku masukkan, langsung pening aku, nggak sanggup aku. Kalau ganja, kalau zaman dulu banyak sekali ganja.
dimasukkan ke dalam rendang, dimasukkan ke dalam masakan daging gitu. 8. Jadi begitu saudara. Ayo komen apa lagi? Apa itu? Mabuk tuh cubung? Enggak. Kalau cubung kami enggak konsumsi di sini. Tanam ada, kami tanam di perkarangan rumah ada, cuman enggak konsumsi kami. Masih ada ganja, ngapain cubung? Apa ini? Rokok daging boleh nggak? Saya nggak tahu, kotanya sama Habib kau Kibin. Jadi gitu, kotanya sama Habib kau ya. Aku nggak tahu rokok daging kayak gimana. Sama si Bahar kotanya. Ngisap cerutu kayak orang nyepong. Iya kan, kalau ngisap cerutu bibir merah kayak orang nyepong peli. Neng dalan lagi. Laskar Sikera ada berapa ekor? Nggak tahu gue, nggak ngitung. Boleh aja kalau mau. Maria mau? Ada nih rokok daging. Betulang lagi. Apa ini? Kata Kori, Fuad nggak bisa didik keluarga. Jadi kalau didik keluarga itu ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Kalau gue nggak, gue persilahkan. Kau sudah besar, kau bukan anak kecil lagi. Nggak perlu kau kuingatkan ini itu. Kalau lupa baru kuingatkan. Kalau cuma ngerokok, rokok aja kau. Perempuan bau rokok itu, aduh, mulutnya kalau bau rokok, aduh, sodapnya lah. Kalau ngadu jigong, saudara. Nggak ada bau jigongnya, yang ada bau tembakau. Kalian nggak tahu kan? Komen lagi, Bin. Siwak itu adalah sunnah daripada Nabi. Ya, sunnah. Seandainya tidak memberatkan umatnya, maka itu akan diwajibkan. Tapi tidak diwajibkan karena itu memang sunnah. Tapi bukan setelah kita pakai kita jual sampai 1 jutaan. Itu apaan itu? Karena jigong saya ini penuh berkah. Pret lah kau. Pos ronda si kumis, waduh namanya keren ya. Bau kumis, nggak ada bau kumis. Justru kumis gua bau apem. Entah perasaan, entah beneran. Bang, rokok haram ada di hadisnya. Coba hadisnya mana? Gua ada kitabnya nih. Kitab tafsir. Bentar, aku putar. Famitlul qahwati wad dukhani ghairu muharramin. Kopi dan rokok itu tidak diharamkan illa ayatra'alahu ma yuharrim, terkecuali bahwa datang baginya yaitu suatu hal yang dapat mengharamkannya. Maksudnya mengkonsumsi kopi dan rokok tidak diharamkan selama tidak ada suatu hal yang dapat mengharamkannya. Namun seperti apa contoh suatu hal yang dapat mengharamkannya? Kal israfi. Kalau rokok hasil nandu orang, hasil ngompas orang, hasil malak orang, hasil curian, itu nggak boleh.
Jadi kalau kita pakai siwak, siwak itu kan sunnah, kita gosok-gosok di gigi terus kita jual, ya itu nggak boleh. Nah, gitu. Dari dulu mereka koar-koar pingin perang, nanya, Mar, ke Aceh ada jalan darat nggak? Gue mau ke sono no. Apa itu? Rokok haram kalau merokok sambil minum minuman keras. Gua sambil minum minuman keras kadang ngerokok. Enak, dingin. Minuman keras kan es batu. Ada rupanya yang lebih keras dari itu. Apa ini? Isti perokok senang nggak TJ? Senang sekali gua bisa jauhin rokok, karena rokok dia juga sama kayak rokok aku, nggak mau rokok manis, rokok pahit. Nah, gitu. Ya kan? Ya, iya, sama-sama perokok gitu. Kalau buka baju dia itu kan ada tompelnya, cium tompelnya. Kalau baunya masih seperti Marlboro berarti aman. Kalau baunya udah gudang garam, udah surya, ini lain nih. Tapi nggak pernah, baunya tetap Marlboro. Live bareng Gus Fuad TJ biar seru. Udah saya coba hubungi tapi nggak diangkat. Entah memang salah nomornya atau gimana. Nih, udah gua telepon. Rizik orang perang Sang Firza. Menurut keterangan dari Google begitu. Gua juga tahu dari Google, dari YouTube, gitu. Assalamualaikum TJ Pangkep hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubunginya Bang Rifki dulu, nggak ada nomor Bang Rifki. Papua hadir Bang, salam buat teman-teman yang ada di Papua semuanya. Halo Bang TJ dari Bandung. Jangan sok kuat, buktikan kalau kamu memang kuat, wahai Laskar Sikera. Gitu. Gua duduk ini udah 4 tahun gua duduk ngebahas gerombolan odong-odong ini. Terakhir gua dijebloskan ke penjara. Cuman itu kelebihan mereka. Bahar ngeles lagi, ya iyalah. Udah tahu pakai lipstik, pakai ngaku obat dari dokter. Sebutkan dokter siapa yang bikin bibir lu menor gitu. Dokter mana yang ngasih obat sampai bibir kau menor gitu? Kan udah aku bilang, si Bahar itu kalau nggak dandan, kalau nggak pakai makeup, mukanya lebih hancur dari muka gue. Cuman gue alami. Saking alaminya cuci muka pun pakai air sawah, saudara. Hei, Laskar Kera, perangi TIJ dong, senggol dong, gatel udah badan gue, pingin diperangi sama umat-umatnya lutung, sama laskar-laskarnya lutung. Sama orang yang mengawinkan Sunan Gunung Jati dengan maknya. Kan lutung itu. Lutung dikasih HP. Ya kan? Ngawur. Kasih HP, dibacain, ngamuk-ngamuk sambil takbir. Ngawur ngomongnya. Na'udzubillahi min dzalik. Najis gue. Ya Rabb, jangan ada berikan kepada hamba keturunan-keturunan, dan jangan sampai ada yang mengikuti jejak-jejak mereka. Jangan sampai ada yang berguru ke mereka.
Jangan ada yang berguru kepada lutung. Sekarang saya jadi sahabat TIJ, ikut pelihara kumis, jadi khas sahabat. Jangan gitulah bang, jangan. Saya pun udah di ultimatum nih, suruh cukur, gitu. Nggak mau saya. Lutung cuman koar-koar di atas dahan pohon, pakai corong. Apa benar Bang TJ darah Jawa? Nggak tahu saya. Tapi nggak ada. Datuk saya, leluhur saya yang orang Jawa nggak ada. Yang blasteran Jawa juga nggak ada. Nggak ada. Minta mereka kembali ke habitatnya TJ. Kita tunggu aja. Habis lebaran kata si lutung perang. Lontong udah habis, gudeg udah habis, opor ayam udah habis, timpan udah habis. Kue lebaran tinggal dikit lagi. Tolong ya, tolong ya. Kalau lebaran itu, kalau gue bertamu ke rumah lu, jangan kasih toples yang mulutnya kecil. Ya kan? Jangan sampai kayak gitu. Nanti kalau sekali lagi kayak gitu, insiden terjadi. Insiden yang akan viral yang terjadi. Kupecahkan nanti toplesnya. Aku setiap lebaran itu bertamu ke rumah orang itu selalu toplesnya kecil mulutnya. Dalamnya kacang lagi udah habis tengah. Masukin, nggak dapat aku kacang. Ya, kau pikir aku apa? Kau pikir aku monyet? Tera, lutung yang muat tangannya dengan toples yang bermulut kecil itu. Toples itu yang besar-besar kayak di rumahku, besar-besar toplesnya. Bisa digotong isi dalamnya. Ini toples kecil mulutnya. Kalau nggak mau ngasih nggak usah. Ini himbauan ya. Sekali hatiku udah ada tamu lagi di samping, malu aku kan. Mau aku tungging, takut malu aku. Padahal pingin sekali. Gua suka sekali yang namanya kacang-kacangan, apalagi kacang kalun gitu. Masukkan tanganku nggak muat. Toplesku bang, nah tuh.